Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yono Budoyo, channel pembelajar ulung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep ilmu kewarganegaraan sebagai dasar materi pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum mensubscribe, silahkan untuk mensubscribe, like, komen, serta share apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan ada 4 konten. Yang pertama yaitu rasionalisasi ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang saya singkat dengan IKN dan PKN. Yang kedua, mengenai sejarah istilah IKN dan PKN. Dan yang ketiga adalah objek IKN dan PKN. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan antara ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama tentang rasionalisasi ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Ilmu kewarganegaraan sebagai suatu istilah telah banyak mengalami perubahan. Paling tidak sejak diperkenalkannya pendidikan dalam rangka Nation and Character Building telah dikenal istilah dengan ilmu kewarganegaraan, civics, kewargaan negara, pendidikan kewargaan negara, dan dalam pasal 37 secara normatif tentunya pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikenal dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mengenai sejarah, yaitu pada tahun 1967 ini, kewargaan negara sebagai suatu istilah dipakai secara resmi, yaitu dengan instruksi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar nomor 31 tahun 1967, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1967 ini. Nah, dari seminar nasional pada perkembangannya pendidikan civic di Tawangmangu, terutama di Surakarta, pada tahun 1972 ini ditegaskan bahwa civics diganti dengan ilmu kewargaan negara. Ilmu kewarganegaraan sebagai mata kuliah, terutama pada prodi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, dibedakan dengan PKN sebenarnya. Yang merupakan PKN ini adalah pendidikan kewargaan negara pada istilah dulu, yaitu terjemahan dari civic education. Namun sebenarnya dari dulu yang namanya materi IKN ini sudah terintegrasi dalam PKN. Baik, kita lihat untuk memperjelas IKN dan PKN, kita akan pelajari bersama mengenai objeknya. Nah, di IKN ini, ilmu kewarganegaraan, sebenarnya mempelajari beberapa bidang, ya, mulai dari pertahanan keamanan, spiritual, sosial ekonomi, politis yuridis, dan kultural. Tetapi perlu digarisbawahi, benang merah dalam objek IKN ini adalah peranan warga negaranya. Peranan warga negaranya untuk sesuai dengan konstitusi negara, khususnya NKRI ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga pada objek IKN ini akan mempelajari pada hak dan kewajibannya saja. Bagaimana hak-hak warga negara dan bagaimana kewajiban warga negara. Nah, untuk mengingat beberapa materi tentang hak dan kewajiban, kita ingatkan sekali lagi bahwa hak itu adalah sesuatu yang semestinya didapatkan, sedangkan
kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat objek PKN ini, pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebenarnya bidang-bidangnya ini sama dengan ilmu kewarganegaraan. Maka di sini ditulis IKN semuanya bulet-buletannya ini. Karena apa? Karena sama dengan objek IKN, ilmu kewarganegaraan. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan garis bawahnya, kita garis bawahi, yaitu kalau PKN ini, pendidikan kewarganegaraan ini, yaitu bagaimana pendidikan ini bisa membina warga negara sesuai dengan konstitusi. Tadi ketika warga negara sudah tahu hak dan kewajibannya, maka bagaimana implementasinya sesuai dengan konstitusi. Sehingga yang namanya pendidikan kewarganegaraan ini boleh dikatakan sebagai suatu program pendidikan yang tujuan utamanya adalah membina warga negara yang lebih baik, terutamanya menurut syarat-syarat dan kriteria dan ukuran ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang bahan dasar salah satunya yaitu diambil dari ilmu kewarganegaraan. Sehingga boleh kita simpulkan untuk objeknya ini adalah objek pendidikan kewarganegaraan, bahannya salah satunya diambilkan dari ilmu kewarganegaraan. Kenapa salah satunya? Karena apa? Karena bahan lainnya di luar dari IKN itu sendiri, PKN juga mempelajarinya. Sehingga boleh dikatakan IKN ini adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau kita berbicara tentang objek ini, terutama kita juga perlu membicarakan mengenai persamaan dan perbedaan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Persamaannya ini saya tuliskan yaitu pada objek materialnya, di mana PKN maupun IKN ini sama-sama objek materialnya adalah warga negara, penduduk itu sendiri, ya. Warga negara, penduduk atau bangsa di suatu negara itu sendiri. Kalau dalam kajian kita ya bangsa Indonesia, terutama pada peranan maupun pada implementasi dari peranan warga negara dan hubungan warga negara dengan negaranya. Tetapi kalau kita melihat perbedaannya, yaitu pada objek formalnya atau fokus perhatiannya. Kalau tadi dijelaskan bahwa ilmu kewarganegaraan fokus perhatiannya yaitu pada bagaimana peranan warga negara dan hubungan warga negara dengan negara. Sehingga ilmu kewarganegaraan ini dikatakan sebagai ilmu deskriptif, ya. Nah, tetapi kalau PKN atau pendidikan kewarganegaraan ini yaitu dipandang sebagai ilmu yang bersifat normatif. Norma itu kan dibuat biasanya untuk pedoman, untuk aturan, di mana misalkan ini adalah sesuatu yang di dalamnya ada perintah dan larangan, dan di mana ini adalah alat ukur di mana interaksi antara manusia dan manusia itu ya supaya berjalan dengan indah, selaras, bisa menjamin hak-haknya atau kewajibannya bisa tersampaikan atau bisa terlaksanakan. Nah, maka dari pandangan itulah yang namanya normatif ini, PKN ini pusat perhatiannya pada pembinaan peranan warga negara atau pendewasaan warga negara itu sendiri. IKN itu adalah bagian dari PKN, ya, pada simpulannya. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat bahwa secara teori maupun secara konsep ilmu kewarganegaraan ini bagian daripada pendidikan kewarganegaraan. Semoga penjelasan di video kali ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para pembelajar yang budiman. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen, serta share apabila channel ini memiliki video-video yang bermanfaat dan dirasa ini baik untuk diteruskan pada teman-temannya yang membutuhkan. Itu saja dari saya, terima kasih. Jangan lupa tetap untuk mensubscribe gitu ya, like dan komennya. Dan di masa pandemi ini jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.